Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, alhamdulillah ketemu kembali. Adik sehat-sehat bukan? Alhamdulillah. Di samping sehat juga harus semangat. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini The Pram akan dampingi adik-adik yang ada di kelas 7 SMP ya. Dimana ini di semester ganjil, ini masuk pada bab yang terakhir ya. Kita belajar namanya persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, PLSV dan PTLSV. Dan untuk sesi kali ini adik, kita mengambil part 1 ya, part 1 dulu. Nanti ada part 2-nya juga secara bersambung adik ya. Part 1 yang kita bahas adalah yang PLSV. Oke adik, tentu saja seperti biasa konsep mendalam dan detail saya berikan, baru kemudian kita berlatih ke soal-soal yang menantang gitu. Siap adik ya, siap belajar? Oke, tapi sebelumnya The Prams ingatkan dulu, adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe agar adik tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang tentu saja insya Allah banyak manfaat. Begitu adik ya. Kita mulai. Persamaan linier satu variabel. Oke. Ya, kita mulai A, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Ya, sederhana sekali, tapi kadang masih banyak ada yang tidak bisa membedakan. Nah, kita awali dengan contoh-contoh, baru nanti kita simpulkan adik ya. Kita simpulkan menjadi sebuah definisi. Perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, ada 3 macam kalimat adik. Kalimat yang pertama adalah pada tanggal 1 Desember diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk terbesar di Asia Tenggara. Kalimat ketiga, apakah matematika lebih mudah dari IPA? Nah, sepertinya adik ya, sekilas kalau kita perhatikan 3 kalimat ini, yang sejenis adalah 1 dan 2. Ini ada unsur kesamaan, sementara yang 3 ini beda dengan 2, beda dengan 1. Kira-kira apa bedanya? Adik-adik, bahwa untuk kalimat 1 dan 2 adik, jadi yang ini dan ini dinamakan kalimat tertutup gitu adik-adik ya. Jadi 1 tertutup, 2 tertutup. Sedangkan kalimat yang ketiga, apakah matematika lebih mudah dari IPA? Ini termasuk yang dinamakan kalimat terbuka. Tahu ya adik-adik ya? Dari sini coba adik berpikir, kira-kira apa yang membedakan? Ya, kita cek nomor 1. Ini kalimat tertutup ini. Pada tanggal 1 Desember diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Adik, Hari Kesaktian Pancasila itu betulkah 1 Desember? Betul apa salah? Ayo adik. Salah ya. Ini kita bisa tentukan bahwa ini adalah salah. Coba nomor 2. Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk terbesar di Asia Tenggara. Gimana kalimat ini? Bisa kita tanyakan benar salahnya? Bisa deh ya. Apakah ini benar? Benar kan? Benar, Indonesia sampai sekian ratus juta, sementara yang lain Asia Tenggara itu kan hanya puluhan juta gitu ya, bahkan ada yang nggak nyampe jutaan ya. Oke, nah ini salah, ini benar, tapi ini satu jenis, dua-duanya adalah kalimat tertutup. Sementara ini, apakah matematika lebih mudah dari IPA? Benar nggak ini? Atau salah? Nah, kita belum bisa mengatakan ya, masih belum bisa mengatakan benar salahnya. Jadi adik-adik, kita bisa tuliskan ya sebuah definisi. Jadi kalimat tertutup adalah kira-kira apa adik? Pastinya dia adalah sebuah kalimat. Contohnya 1 dan 2. Ini salah, ini benar. Berarti bagaimana? Yang sudah dapat ya, yang sudah dapat ditentukan ya. Apa yang ditentukan? Nah, itu yang dinamakan nilai
kebenarannya. Nilai kebenarannya. Jadi kalimat tertutup itu sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu bagaimana? Ya benar atau salah itu sudah bisa ditentukan gitu loh adik. Ya, makanya nilai kebenaran itu tidak harus benar adik. Ya bisa benar bisa salah, tapi sudah bisa kita tentukan. Contohnya 1, ini yang nilai kebenarannya salah. 2, yang nilai kebenarannya benar, tapi sudah bisa kita tentukan. Beda dengan nomor 3, kita belum bisa. Itu relatif, tergantung ya siapa dulu kan gitu ya. Terus jenjang studinya apa dulu gitu ya. Kadang-kadang ini berubah ketika SMP ya, matematika lebih susah dari IPA. Begitu SMA fisikanya semakin nggak karu-karuan, nggak ngerti, makin rumit kan begitu. Jadi banyak faktor, banyak variabel yang menentukan. Jadi belum bisa ditentukan. Kalau gitu apa kalimat terbuka? Ya, berarti kalimat terbuka adalah ya kalau kita tulis bagaimana, Dik? Tinggal dibalik aja ya, Dik ya. Adalah kalimat yang belum dapat ditentukan ya apa? Nilai kebenarannya. Begitu. Jadi yang membedakan kalimat tertutup dengan kalimat terbuka ini hanya di sini adik yang saya lingkari ini. Kalau tertutup sudah ya. Kalau yang terbuka bagaimana adik? Belum ya. Ngerti ya adik ya? Oke, baiklah. Ingat ini kadang kesalahannya gini. Adik, kalau kalimat itu salah berarti kalimat terbuka. Kalau benar berarti kalimat tertutup. Itu ngawur-wur-wur dek ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalimat tertutup itu bisa benar bisa salah. Sedangkan kalimat terbuka belum jelas apakah benar ataukah salah. Paham adik ya? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Dalam matematika, lah ini tadi kan secara umum adik ya. Dalam matematika kalimat terbuka adik-adik sering dinyatakan dengan yang disebut ini adik variabel. Nama lainnya adalah peubah. Hati-hati jangan salah ngomong. Peubah atau variabel. Ya, kalau begitu variabel itu apa? Karena dia untuk menyatakan. Maka yang dinamakan variabel itu bisa dikatakan dia adalah sebuah simbol. Kalau simbol ya bisa juga dinamakan apa dek? Lambang, gitu ya. Simbol atau lambang yang bagaimana? Adalah yang mewakili, gitu ya. Apa yang diwakili? Ya sembarang ya dek ya. Sebarang anggota, ya. Tergantung masalahnya ini. Tentu saja dalam suatu himpunan semesta. Ya. Pembicaraan itu kan dibatasi ya, Dek. Pembatasnya apa? Himpunan semesta ini. Begitu loh adik-adik ya. Oke. Nah, contoh bahwa dalam matematika itu kita menggunakan variabel-variabel. Misalnya kita punya bentuk X ditambah 1 sama dengan 8. Ini artinya bahwa X ya inilah merupakan variabel. Jadi intinya kita tekankan variabel itu seperti apa. Kemudian lagi misalnya adik kita punya bentuk ini 2Z lebih besar dari Z plus 6. Nah serupa. Berarti Z dalam hal itu menyatakan apa? Variabel. Dia merupakan lambang atau simbol dari sembarang, kita belum ngerti. Karena apa? Semestanya belum jelas. Akan menjadi jelas ketika sudah pada satu kejadian nyata. Gitu adik-adik, ngerti ya? Oke, baiklah. Berikutnya adik. Kalimat terbuka dapat menjadi kalimat tertutup. Ya, jika bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalimat terbuka ini akan menjadi tertutup jika bagaimana? Ini kan terbuka adik. Coba, X plus 1 sama dengan 8. Ini benar atau salah? Ya bisa benar bisa salah.
Tergantung X-nya itu berapa. Kalau X-nya saya ganti 2, 2 tambah 1 8. Benar apa salah? Salah. Kalau sudah dinyatakan salah berarti sudah kalimat tertutup. Bagaimana terbuka menjadi tertutup? X-nya saya ganti angka. Berarti jika apa ini? Jika variabelnya bagaimana Adik? Variabelnya sudah diganti dengan bilangan ya. Gitu Adik. Sehingga setelah variabel itu diganti dengan bilangan, itu nilai kebenarannya jadi jelas. Apakah itu benar atau salah? Berarti menjadi kalimat yang tertutup. Gitu Adik ya. Jadi ciri bahwa kalimat itu tertutup itu sudah tidak ada variabel. Oke, baiklah. Jika bilangan pengganti, nah sekarang ya, ini kan diganti dengan bilangan Dek. Jika bilangan pengganti menyebabkan kalimat itu bernilai benar, kan tadi begitu diganti bisa benar bisa salah, hanya dia menjadi kalimat tertutup ya Dek ya. Nah kalau ternyata menjadikan bernilai benar, ya maka bilangan pengganti itu disebut penyelesaian, gitu ya. Ada yang mengatakan selesaian, saya kira tidak masalah ya. Oke, kemudian kalau penyelesaiannya itu dinyatakan dalam himpunan, jadi himpunan semua penyelesaian. Kalau penyelesaiannya satu ya satu itu sudah semua, lebih dari satu ya semuanya dinyatakan dalam himpunan. Ingat, himpunan itu harus dalam apa Dek? Kurung kurawa gitu ya, menyatakannya gitu. Maka kalimat himpunan semua penyelesaian tersebut dinamakan, ya ini baru yang namanya himpunan penyelesaian, gitulah Dik ya. Disingkat apa? HP. Asik ya singkatannya Dik, HP, himpunan penyelesaian. Nah contohnya apa? Contoh, nah, sekarang sini jelas Dik ya, ini adalah kalimat terbuka. Kemudian kita ganti variabelnya dengan bilangan supaya menjadi tertutup. Jika X-nya 1, coba 1 ditambah 6 sama dengan 10. 1 tambah 6 berapa? 7 ya. 7 sama dengan 10. Benar apa salah? Salah. Tapi ini sudah menjadi kalimat tertutup yang punya nilai kebenaran yaitu salah ya. Sedangkan kalau X sama dengan 4, X plus 6 dari apa? 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ternyata 4 tambah 6 berapa Dek? 10 sama dengan 10. Salah apa benar? Benar. Gitu ya Dek ya. Nah, yang penyelesaian yang mana? Yang 1 atau yang 4? Ingat, penyelesaian ya tadi adalah kalimat matematika menjadi bernilai benar. Berarti kita pilih yang ini. Maka ya X sama dengan 4 ini adalah penyelesaian. Gitulah Adik ya. Penyelesaian. Penyelesaian dari apa? Dari ini bentuk aljabar ini. Ngerti Adik ya? Nah, kalau himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya himpunan ya HP sama dengan kurung kurawa 4. Nah, ini saja. Cara nulisnya gitu, hanya ditambahkan kurung kurawa. Karena ciri himpunan memang anggotanya harus berada di dalam kurung kurawa. Ngerti ya Dek ya? Oke, satu halaman ini memahamkan kita kepada kalimat tertutup, kalimat terbuka. Bagaimana supaya kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Lalu menuju bagaimana penyelesaian maupun himpunan penyelesaian. Intinya konsep dasar itu ya yang ingin disampaikan dalam pembelajaran kita untuk satu halaman pertama. Oke Adik. Nah sekarang kita lanjut ke halaman kedua, di mana kita akan mempelajari langsung yang namanya persamaan linier satu variabel PLSV. Oke Adik, tetap semangat ya, kita lanjut. Bentuk umum PLSV dalam X adalah ini, AX ditambah B sama dengan C. Ya, dengan tentu saja A-nya nggak boleh 0. Karena kalau A-nya 0 ya X-nya jadi hilang ya. Berarti bukan lagi sebuah linier
bukan linear ya. Atau boleh AX sama dengan B. Sebenarnya kan B dan C nanti disederhanakan ya menjadi satu konstanta juga, makanya boleh. Dalam hal ini adik harus tahu bahwa X disebut variabel. Kalau A-nya apa dek? Koefisien, gitu ya. Sedangkan B-nya dinamakan apa? Sudah saya katakan dia adalah konstanta, ya. Jadi mulai mengenali PLSV, adik kamu nggak boleh asing apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Harus benar-benar ngerti. Variabel adalah lambang yang dalam hal ini huruf ya, yang mewakili dari sebarang anggota dalam himpunan semesta. Tadi sudah. Koefisien berarti angka yang menemani variabel, gitu ya. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, gitu ya. Oke, sekarang mari kita selidiki bentuk aljabar berikut apakah termasuk persamaan linear satu variabel. Adik-adik, yang namanya persamaan ya, itu harus memuat tanda sama dengan. Ini loh. Makanya dinamakan persamaan. Apakah bentuk linear atau tidak itu tinggal kita lihat. Yang namanya linear itu berarti pangkat tertingginya, ini yang adik harus tahu, pangkat tertinggi adalah 1. Ini ciri linear. Kalau pangkat tertingginya 0 ya bukan linear, 2 bukan linear, 3 ya semakin bukan. 1 variabel berarti ada 1 huruf ya. Kata-kata 1 variabel artinya ya 1 huruf. Ngerti ya? Kalau memenuhi syarat-syarat ini, memuat sama dengan, pangkat tertingginya 1 dan 1 huruf, maka dia termasuk PLSV. 1 saja syarat tidak dipenuhi, maka bukan PLSV. Mari kita cek, adik. Pertama, kita punya 2X min 6Z sama dengan 41. Memuat sama dengan? Iya. Mana? Nah ini sama dengan. Oke. Bentuk linear, artinya pangkat tertingginya 1, X-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 1, berarti iya. 1 variabel, ayo variabelnya apa? X dan Z, berarti ada 2 variabel. Ya, ada 2 kan? Apakah 1 variabel? Tidak. Loh, lah ya, terus tidak, berarti bagaimana? PLSV apa? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Kesimpulannya itu. Ternyata nomor 1 bukan. Kenapa? Variabelnya 2. Ngerti adik ya? Lagi dek, sekarang nomor 2. Memuat sama dengan, wow langsung tidak. Dia lebih kecil. Kalau nanti ini namanya pertidaksamaan adik. Bentuknya linear, iya. Pangkat tertingginya 1. 1 variabel, tidak. Variabelnya ada berapa dek? Ada 2. 1 syarat tidak memenuhi saja bukan, apalagi ini 2 syarat ya. Akan semakin bukan. Ngerti adik ya? Oke, sekarang ini deh. 5X min 2 lebih besar sama dengan 4. Memuat sama dengan. Tapi ada ini berarti ya ini termasuk yang tidak hanya sama dengan. Ya. Maka masuknya juga pertidaksamaan nanti. Kemudian bentuk linear pangkat tertingginya 1. Iya. 1 variabel iya. Tapi kan ada tidaknya di sini. Berarti PLSV apa bukan? Bukan. Ya. Karena ini harus memenuhi ketiga-tiganya. Sekarang lagi adik, di sini ada A kuadrat tambah 6. Memuat sama dengan? Iya. Mana? Ini. Bentuk linear, wow ini pangkat tertingginya 2 adik. Berarti bagaimana? Tidak. 1 variabel? Iya. Ya, ada saja syarat yang tidak. Berarti bagaimana? Masih bukan. Ngerti adik? Sekarang terakhir nomor 5 ya tentang analisa ini. Memuat sama dengan? Iya. Bentuk linear pangkat tertingginya 1? Iya. 1 variabel cuma X ya, nggak ada yang lain berarti iya. Apakah PLSV? Iya. Gitu. Ngerti adik ya? Jadi harus bisa membedakan antara PLSV atau bukan PSLV. Ya harus ada sama dengannya. Kemudian dia linear, kemudian 1 variabel. Oke, sekarang penyelesaiannya. Adik, baik, mari kita coba selesaikan seperti apa caranya.
Perhatikan baik-baik ya cara-caranya. X ditambah 8 sama dengan 18. Maka kita bisa katakan gini, kalau di nomor 1 saya tunjukkan aslinya. Aslinya gini deh, kedua ruas ini kita kurangi 8. Ini tadi kan gini toh. Terus sama dengan 18, saya tulis dulu. Ruas kiri maupun kanan kita kurangi 8. Ini kurangi 8, kanan ya kurangi 8. Gitu loh deh ya. Sehingga jadinya apa? 8 kurangi 8 habis ya 0, maka ketemu X sama dengan 18 kurangi 8, dia adalah 10 ya. Jadi penyelesaiannya sudah ketemu ya. Ini kalau himpunan penyelesaiannya apa? Ya himpunan 10 gitu ya. Bisa dinyatakan dengan grafik penyelesaian ya. Kalau 10 ya, karena ini kan masih panah ke kiri, panah ke kanan, kita potong aja. Misalnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, maka langsung kita pilih 10 ya. Kita buat noktah tepat di angka 10. Itu aja caranya adik-adik. Ngerti ya? Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau di contoh nomor 1 ini saya tunjukkan di langkah ini, langkah aslinya begitu. Tapi selanjutnya ini nanti yang dinamakan pindah ruas adik. Jadi gini, kalau ada suku yang dipindahkan ruasnya, itu tandanya akan berlawanan. Kalau ini positif jadi negatif, kalau di kiri negatif sana jadi positif. Begitu pula di kanan, kanan positif pindah kiri jadi negatif, kanan negatif pindah kiri jadi positif. Pokoknya pindah ruas tandanya akan berubah, gitu ya. Nah ini kita terapkan. Berarti di sini, yuk 3x sama dengan 0, negatif 9 saya pindah ke kanan, berarti ditambah 9. Kita ketemu 3x sama dengan 9 ya. Akhirnya adik x sama dengan tentu saja 9 bagi 3. Berapa adik? Dia adalah 3 ya. Itu penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya himpunan 3 gitu ya. Grafiknya bagaimana? Oke, kita buat aja. Ini misalnya negatif 1 boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian tepat di angka 3 kita buat noktah ya. Jadi dalam grafik ya penyelesaiannya berupa titik saja, bukan berupa garis apalagi kurva ya, tetapi untuk PLSV hanya berupa titik. Oke, ngerti adik ya? Pertama ini, dalam tabel ini intinya adik harus bisa membedakan itu PLSV apa bukan. Kemudian cara menyelesaikannya juga sudah kita berikan, mulai dari penyelesaian, himpunan penyelesaian sampai pada grafiknya. Oke adik-adik. Nah sekarang permasalahan yang berkaitan dengan PLSV. Ya, ada masalah-masalah artinya dalam soal cerita, dalam soal terapan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, asik ya adik ya. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan adik. Pertama, terjemahkan PLSV ke dalam PLSV. Bawa bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika. Artinya itu. Kemudian ya tentu saja petunjuknya gunakan pemisalan dengan variabel. Seperti tadi ya, di dalam matematika nah kita lambangkan dengan variabel. Kemudian apa? Selesaikan PLSV, maka akan ketemu yang jadi permasalahan itu ya. Seperti ini tadi penyelesaiannya sudah ya. Sekarang membawa ke bentuk PLSV. Baik ya. Kita akan coba itu dalam contoh ini. Persegi panjang memiliki panjang diagonal itu dan itu ya, 3x plus 15 dan 5x min 7. Panjang diagonalnya berapa? Masya Allah ya. Ternyata ya. Adik, kita buat ilustrasi sedikit. Sebuah persegi panjang gitu, ini persegi panjang adik ya. Kemudian di situ mempermasalahkan diagonal. Adik tahu diagonal? Iya, ini ya, pojok sampai pojok. Kalau dia sebuah persegi panjang, maka ciri persegi panjang bagaimana dengan diagonalnya? Misalnya merah ini adalah D1, yang hijau ini adalah D2. Apakah diagonalnya panjangnya sama? Sama ya. Maka kita bisa tulis apa dek? D1 sama dengan D2. Betul ya? Setelah itu D1-nya 3x ditambah 15 dan D2-nya adalah 5x dikurangi 7. Gitu ya. Nah, ini namanya sudah menjadi apa dek? Sebuah
persamaan linier satu variabel. Langkah ini sudah kita lakukan, ya. Kemudian selesaikan. Ya udah, mari kita selesaikan, ya. Kita dengan pindah ruas aja. Yuk, kumpulkan 5x-nya sebelah kanan, boleh. Kanan toh? Ini kiri ke kanan berarti dikurangi. Gitu loh, Adik. 15 tetap di kiri, negatif 7 pindah kiri, ya. Kalau negatif pindah kiri jadi apa? Positif, berarti ditambah 7. Gitu, Adik ya. Baiklah. 5x kurangi 3x berapa, Adik? 2x. 15 tambah 7 22. Akhirnya berapa x-nya? Ya. Berarti x adalah 22 bagi 2. Adik tahu berapa 22 bagi 2? Dia adalah 11, ya. Oke. Yang 11 itu apanya, Dek? X-nya. Sementara pertanyaan adalah panjang diagonal. Berarti kita masukkan boleh ke D1, boleh ke D2. Mengapa? Karena sama. Itu loh, Dek ya. Kalau D1 berarti kita pakai angka apa? Pakai persamaan apa? 3x ditambah 15. Gitu, Adik ya. 3 kali x, x-nya adalah 11 ditambah 15. Oke. 3 kali 11, 33 ditambah 15. Gampang, Dek ya, nambah ini. 5 tambah 3 adalah 8, 3 tambah 1 adalah 4. Selesai. 48 satuan gitu. Ya kan, Dek ya? Oke, baiklah. Jadi gitu, Adik. Dari permasalahan kita lihat matematisnya, kemudian terbentuk PLSV, baru kita selesaikan. Gitu ya. Inilah PLSV. Ya, lengkap cara membedakan, cara menyelesaikan, cara mengubah ya masalah-masalah yang berkaitan dengan PLSV. Lalu kita selesaikan, gitu ya. Nah, di sesi ini juga tetap Adik semangat karena masih ada 3 soal yang akan kita bereskan. Setelah kita memahami konsep secara dalam, langsung kita terapkan, gitu ya. Siap action, Adik? Oke, baik, kita mulai 1. Perhatikan persamaan-persamaan di bawah ini. Oke, ada 4 macam ya. Yang merupakan PLSV adalah, kalau tadi kita sudah analisa ya dalam tabel tadi. Harus linier, pangkat tertingginya 1. Oh, ini 2, salah. Gampang ya, Dek ya. Kemudian ini linier, oke. 1 variabel, ya, 1 variabel. Ada sama dengannya, oke. Berarti ini benar, ya, Dek ya. Nah, ini wow, variabelnya di bawah, ya. Ntar dulu. Sekarang yang ini, ada sama dengan ada. Jadi oke, 1 variabel betul, yaitu x ya, ya toh. Kemudian linier, iya, pangkat tertingginya 1. Ini jelas iya. Sekarang masalahnya bagaimana dengan nomor 3. Nah, adik-adik, dari tadi ya selalu variabel itu bukan sebagai penyebut ya, tapi pembilang. Lah kalau penyebut bagaimana? Coba. Kalau ini kita jadikan pembilang nanti, kan berarti ya harus semuanya kita kalikan. Saya mengutamakan variabel kali z. Semua kali z. Berarti apa jadinya? 2 per z itu kali z, ditambah 7-nya ya kali z, sama dengan 1/3-nya ya kali z, dikurangi z-nya ya kali z. Kan gitu, Adik. Oke ya. Sehingga jadinya apa? Ini dicoret. Nyoret apa lagi? Sementara begitu ya. Dan kita lihat seperti apa. Berarti 2 ditambah 7z sama dengan 1/3z dikurangi z kali z apa, Dek? Z kuadrat. Ternyata z-nya kuadrat. Berarti linier enggak? Tidak linier ya. Ternyata yang seperti itu tidak linier. Berarti ini masuk atau enggak? Enggak. Maka yang benar hanya apa, Dek? I2 dan I4. Mana jawaban yang benar? I2 dan I4 adalah B. Bagaimana, Dek? Ya, mantul lah, Dek ya. Oke. Jadi harus cermat, harus ngerti permasalahannya. Nah, sekarang soal nomor 2. Mari bersama-sama. Nomor 2, Adik, perhatian. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, kalau ini sudah dalam bentuk persamaan. Baik, supaya tidak pecahan, kita kalikan KPK 4 dan 3. Berapa, Dek? 12 ya, Dek ya. Langsung kita lanjutkan di sini. Adik, 1/4 kali 12 berapa? 3. Berarti 3 itu dikalikan X min 10 ya. Sama dengan gitu ya.
Nah ini kita kalikan 12. Oke. Berarti apa, Dek? 12 itu semuanya nih kalikan 12. 12 itu adik kalikan dengan apa? 2/3 X dikurangi 5. Gitu ya, Dek ya. Oke. Nah, mari sekarang kita selesaikan. Berarti yang ini lepas kurung 3X dikurangi 3 kali 10. Berapa, Dek? 30. Gitu ya. 12/3 berapa, Dek? 4 ya. 4 kali 2X berarti 8X. Ingat harus kali ini, berarti dikurangi 12 kali 5 adalah 60. Jadi ngerti, Adik ya? Kalau ngalikan dalam kurung itu harus kali ini, harus kali ini gitu loh. Sama ini juga gitu, harus kali ini, harus kali ini. Hasilnya sudah benar ya? Harus teliti, Adik. Oke, sekarang jadinya, Adik, ya kayak tadi ya, yang sesama X itu kita kumpulkan. Berarti ada 8X tetap kanan, kiri ke kanan berarti dikurangi. Sini ada negatif 30. Kanan ke kiri min menjadi plus 60. Gitu ya. Oke, Adik-adik berapa toh? 8 kurangi 3 tentu 5, X-nya tetap. Negatif 30 tambah 60 sama aja 60 dikurangi 30. Ya, berapa 60 kurangi 30? 60 dikurangi 30 adalah 30. Ya, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 30 dibagi 5. Itu berapa? 6. Gitu ya, Dek ya. Oke. Iya, Adik-adik, sepertinya tadi aslinya jawaban C itu adalah 6 dan ternyata kita hitung ini yang benar, Adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, ketemu X-nya sama dengan 6 dan pertanyaannya adalah nilai X saja. Berarti ya sudah sampai di situ. Berarti ini sebuah apa? Penyelesaian. Ya, bukan himpunan ya, tapi penyelesaian. Baik, soal terakhir, Adik ya, nomor 3. Perhatian, umur Sofi sekarang 32 tahun lebih muda dari umur ayah. Nah, kalau seperti ini, mari kita misalkan. Umur siapa? Sofi. Kapan? Sekarang. Ya, ini harus jelas. Yaitu S. Sofi. Kemudian berikutnya, umur siapa? Ayah. Kapan? Sekarang. Gitu ya, Adik ya. Ayah ya kita namakan A. Jadi nanti enak S Sofi, A ayah, dan itu sekarang gitu ya. Nah, sampai sini perhatikan satu kalimat ini, Adik. Umur Sofi sekarang 32 tahun lebih muda dari umur ayah. Berarti S itu bagaimana, Adik? Ya, ayah 3 tahun lebih muda ditambah apa dikurangi? Dikurangi 32. Gitu Adik-adik ya. Berikutnya, 5 tahun yang akan datang. Nah, ini penting. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 96. Sofi ya 5 tahun yang akan datang, ayah ya 5 tahun yang akan datang. Berarti gimana? Sofi 5 tahun yang akan datang, berarti Sofi tambah 5. Jumlah keduanya berarti siapa? Ayah juga ditambah 5. Adalah berapa, Adik? 96. Pertanyaannya, umur ayah sekarang adalah berapa? Ya sudah, A-nya ditanyakan ya. A-nya, umur ayah sekarang itu apa? A-nya berapa? Gitu loh, Adik ya. Oke, baiklah. Kalau seperti ini, Adik, apa yang kita lakukan? Oke, saya nama ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, ini akan menjadi mudah kalau kita substitusi, Adik, namanya ya. Substitusi. Ya, 1 ke persamaan 2. Substitusi itu kita mengganti. Jadi S-nya kita gantikan dengan A dikurangi 32. Jadi S di sini digantikan A kurangi 32. Mari apa yang terjadi? Ini S toh, saya ganti A min 32. Ini S-nya, masih tambah 5. Lepas kurung aja deh ya, ditambah A lagi, ditambah 5, itu adalah 96. Betul Adik ya? Oke, baiklah, langsung A ditambah A apa, Adik? 2A. Oke, 5 tambah 5 10, negatif 32 ditambah 10, berarti negatif berapa, Adik? 22. Betul ya? Ini sama dengan 96. Berarti 2A itu adalah 96. Lah pindah ruas ditambah 22. Gitu, ngerti ya, Adik ya?
Oke, adik-adik, berapa? 96 tambah 22. 6 tambah 2 adalah 8, ya toh? 2 tambah 9 adalah 11, 118, ya. 2A 118, satu tulis lagi. 2A 118, berarti A-nya apa, Dek? Berarti 118 itu dibagi dengan 2. Adik tahu berapa itu? Iya, 59. Ya, selesai. 59 apa? Umur ya, 59 tahun, adik ya. Mana jawabannya? Jawabannya B. Oke, adik. Ya, di video kali ini kita sudah bahas tuntas dan mendalam sekali tentang konsep dasar, kemudian dilanjutkan latihan soal. Jelas dek ya, itulah PSLV. Part 2 kita akan bahas PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel. Tetap setia dengan The Prams, pastikan adik-adik sudah subscribe. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.